Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi ala anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, dengan saya sendiri Ahmad Izar Zulmi, SMP Negeri 48 Surabaya. Materi ini untuk khusus kelas 9 semester 1. Alokasinya ya ini. Baik, kita akan membahas meyakini hari akhir dengan mawas diri. Adapun tujuan pembelajaran yakni satu, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam nama kiamat, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Yang keempat, peserta didik mampu membuat karya sederhana, misalnya infografis, peta konsep, dan sebagainya. Secara kreatif, mengenal perjalanan kehidupan yang dalam manusia setelah hari kiamat, sehingga meyakini akan datangnya hari akhir. Berperilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Judul yang kita angkat hari ini adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan keburukan, kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Sifat mawas diri atau introspeksi diri bisa ditujukan dengan cara satu, senantiasa ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Selain itu, Rasulullah SAW telah memberikan kita tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubro. Yakni yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Turunnya Nabi Isa dan Maryam. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Munculnya awan hitam atau yang disebut dengan dukhon. Terbitnya matahari di sebelah barat. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Nah, ini setelah terjadinya kiamat kubro, maka kita semua akan memasuki tahap kehidupan baru, yaitu di kehidupan di akhirat. Ada yang namanya yaumul barza, alam barza. Ini yang kedua yaumul ba'ats atau alam kebangkitan. Yaumul mahsyar atau yaumul hasyar, hari di mana semua manusia dikumpulkan ke dalam padang mahsyar. Yaumul hisab, hari di mana semua amal ibadah manusia dihitung. Yaumul mizan, yaumul jaza, surga dan neraka. Ini nantinya urutannya. Baik, kita bahas satu persatu. Yaumul barza yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian alam barza menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur sejak manusia pertama yang meninggal menuju ke padang mahsyar. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai yang paling terakhir nantinya siapa? Wallahu a'lam. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyar adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika dirinya baik amalan kecil maupun amalan besar. Yaumul Jaza merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Di sini ada nama-nama surga yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ada surga Firdaus, Aden, Ma'wa, Naim, Khul, Salam, Qoma, Akhirah, Ma'ab, Husna. Kemudian nama-nama neraka juga ada neraka Jahanam, Laza, Utoma, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah. Selain itu kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan.
ketaatan. Minimal itu doanya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.